Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan jatah usia, masih memberikan umur kepada kita, dan semoga kita semua menjadi manusia yang pandai memanfaatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, di dalam tarikh Islam, maka datangnya Islam itu dianggap asing oleh orang-orang kafir pada masa itu. Makanya setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan bagaimana? Maka mereka itu akan disiksa oleh orang-orang kafir. Maka di antara syuhada pertama yang wafat dalam keadaan syahid tiada lain adalah keluarga Yasir. Terlebih lagi ketika Sumayyah, istri dari Yasir itu sendiri, mereka atau dia itu meninggal dunia dalam keadaan yang luar biasa mengerikan, di mana satu tangan diikat ke satu unta, berarti total ada 4 unta. Lalu ditusuklah perut Sumayyah ini dengan tumbak, dan dipecutlah unta yang 4 tadi dengan sekeras-kerasnya. Maka sedang merasakan meregang nyawa yang luar biasa, maka ternyata kaki tangan dari Sumayyah itu copot dikarenakan ditarik oleh unta yang luar biasa tersebut. Maka begitu banyak cerita sedih, begitu banyak yang namanya cerita pilu ketika Islam ini muncul, di mana para pengikutnya disiksa, diintimidasi, bahkan dilemahkan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara fitrah manusiawi beliau berdakwah secara terang-terangan, dan ternyata yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapkan pelayanan khusus tiada lain adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyeru orang-orang kaya, para pembesar suku Quraisy,
agar mereka itu masuk Islam. Satu tujuan Nabi bukanlah untuk mendapatkan kepentingan pribadi, bukanlah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi memang secara manusiawi di dalam berdakwah satu hal yang wajar ketika para pembesarnya masuk Islam biasanya akan diikuti oleh anak buah mereka. Maka Nabi bersikap demikian semata-mata tiada lain adalah agar maslahat ketika dakwah itu benar-benar bisa didapat dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi SAW menyeru para pembesar kaum yang mana masih dalam penjajakan tetapi belum bisa dipastikan apakah dia itu beriman atau tidak. Lalu ketika itu datanglah seorang sahabat Nabi SAW yang buta yang bernama Abdullah bin Maktum, di mana beliau datang kepada Nabi SAW tiada lain adalah ingin dia itu mempelajari Islam lebih mendalam, ingin bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi niat benar, niat bersih yang dimiliki oleh Abdullah bin Maktum ternyata tidak seperti harapannya, di mana Nabi SAW ketika itu beliau bermuka masam dan memalingkan muka dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, maka dengan kejadian peristiwa itu, Nabi lebih mementingkan para pembesar Quraisy ketimbang Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah pasti imannya. Dia ingin bertanya tentang agamanya, tentang ayat-ayat yang ada di dalam Quran, tetapi Nabi malah memasamkan muka dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam urusan surah Abasa ini yang harus dikedepankan tiada lain adalah sikap husnuzon kepada Nabi. Sebab kalau sifat suudon yang didahulukan, maka nanti permasalahan ini akan dipelintir sedemikian rupa dengan mengatakan bagaimana mungkin Muhammad ini sebagai uswatun hasanah. Seorang yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum saja dia itu tidak memperhatikannya, lebih cenderung kepada orang-orang kafir yang notabene dia itu adalah para pembesar. Maka kalau pikirannya suudon kepada Nabi pasti seperti itu. Tetapi Nabi kenapa mengedepankan pembesar Quraisy tadi? Secara manusiawi, kalau pemimpinnya banyak yang masuk Islam, maka anak buahnya akan banyak yang masuk. Ternyata sikap Nabi SAW itu keliru.
Nah, dengan adanya turun surah Abasa ini, ada pertanyaan yang sederhana, kalau Nabi Muhammad pernah berbuat salah atau tidak? Kalau Nabi Muhammad pernah berbuat salah atau tidak? Maka kalau melihat ini, kita harus memisahkan terlebih dahulu mana Muhammadnya, mana nabinya. Secara siasa bisa jadi pribadi Nabi Muhammad ini ada yang keliru. Tetapi secara yang namanya wahyu tidak mungkin ada yang salah. Makanya Allah tegur dengan menurunkan surah Abasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ia Muhammad masamkan muka dan berpaling. Pada momen apa Nabi Muhammad bermuka masam? Nabi Muhammad memalingkan muka itu, yaitu anja'ahul a'ma, lantaran datang kepadanya orang buta itu. Orang buta yang dia itu notabene bukan siapa-siapa. Nabi sedang bertemu dengan para pembesar, maka ukuran husnudonnya adalah tadi. Kalau yang ini sudah pasti imannya, tapi yang ini diharapkan masuk Islam agar maslahat Islam dirasakan oleh orang banyak. Begitu menurut pikiran secara manusia. Tapi hal itu menurut Allah salah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apakah engkau tahu barangkali dia akan jadi bersih? Au yadzakaru fatanfa'ahu zikra, atau ia akan ingat lantas peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Jadi datang orang buta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau tahu bahwasanya barangkali ia ini yang datang ini akan menjadi bersih? Lantas memberi peringatan untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amma manistagna. Adapun orang yang tidak memperdulikan itu. Siapa orang yang tidak memperdulikan itu? Yaitu adalah para pembesar Quraisy yang diharapkan keimanannya. Bagaimana yang terjadi? Fa'angtalahu tasodda, maka engkau menghadap kepadanya. Yang sudah pasti iman dan menerima dibiarkan, yang belum tentu iman diharapkan keimanannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma alaika alla yazakka, padahal apakah rugimu kalau dia tidak jadi bersih. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang berjalan datang kepadamu, wa huwa yakhsha, padahal ia takut, anta anhu talaha, maka engkau tidak memperdulikannya. Jadi sederhananya surah Abasa dari ayat 1 sampai 10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua perihal sikap Nabi terhadap Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi mengharapkan pengajaran tentang agamanya,
bertanya tentang ayat suci Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak mengindahkan disebabkan Nabi lebih tertuju kepada ketua-ketua orang kafir tadi. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum sudah pasti imannya, mereka itu belum tentu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ternyata setelah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi tidak lagi bersikap demikian, dan begitu juga umatnya dilarang untuk bersikap bermuka masam, memalingkan muka ketika ada orang yang ingin istifadah, mengambil faidah dari seseorang yang mempunyai ilmu. Maka sederhananya, kata Hasan, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini tiada lain adalah kalau kita menjadi seorang guru, mengajar atau mengajak orang lain kepada agama Allah, janganlah kita bedakan antara seorang dengan yang lainnya. Bahkan hendaklah kita beri keterangan kepada tiap-tiap orang yang bertanya dengan maksud hendak mengetahui agama Allah, walaupun seorang hamba belian. Karena kita tidak akan rugi kalau ketua-ketua dan orang-orang kaya itu tidak masuk agama Allah, tapi kita bersalah kalau kita tidak pedulikan pertanyaan orang yang hendak mengetahui agama Allah. Nah, maka ayat ini begitu benar-benar berharga bagi kita semua, khususnya bagi seseorang yang menjadi guru atau menjadi dai, di mana jangan sampai membeda-bedakan jamaah. Kalau jamaahnya orang kaya, orang berpengaruh, maka ternyata dia mengusahakan sedemikian rupa untuk hadir dengan harapan mudah-mudahan ini. Tapi kalau datangnya kepada jamaah yang biasa-biasa, orang yang hidupnya pas-pasan, orang yang hidupnya sederhana, maka seadanya, maka yang seperti itu tidak diperkenankan. Sebab nanti yang dikhawatirkan itu tiada lain adalah agama Islam hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Padahal baik kaya maupun miskin, maka kedua golongan orang tersebut ternyata berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang pengajar. Nah, oleh karena itulah di sini mau berapapun orang yang hadir dalam pengajian, maka ngajilah seperti biasa. Mau bagaimanapun sikap dan perlakuan dari jamaah, maka tetap kita ini harus datang, harus memberikan ilmu yang terbaik yang dimiliki. Kenapa demikian? Agar yang namanya niat hati ini tidak mudah bergeser. Oleh karena itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah aksaru munafiki ummati qurra'uhum. Ada yang qurra'uhum, ada yang membaca qurra'uha. Kebanyakan orang munafik di golongan umatku adalah siapa?
yaitu mereka ahli Qur'annya. Kenapa demikian? Sebab ternyata yang menjadi tujuan pokok mereka dalam berdakwah bukanlah tabligh ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebaliknya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh sebab itulah siapapun yang datang maka tetap harus dalam artian diberikan faidah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah ketika Imam Al-Bukhari, beliau ini beres membikin kitab At-Tarikh Al-Kabir, maka Imam Al-Bukhari diminta oleh Gubernur Bukhara agar mengajarkan At-Tarikh Al-Kabir ini khusus untuk anaknya. Dan tidak boleh ada orang lain yang ikut ke pengajian Tarikh Al-Kabir. Gubernur itu mengatakan, saya akan bayar berapapun harga yang disebutkan. Tetapi jawaban dari Imam Al-Bukhari ketika itu adalah apa? Jikalau anakmu ingin ilmu, maka datanglah ke majelis ilmu. Sebab aku tidak akan pernah membeda-bedakan siapa yang datang kepadaku. Maka karena penolakan itu, bagaimana? Akhirnya Imam Bukhari ini diasingkan di negerinya sendiri, yaitu di Bukhara. Sampai Al-Bukhari ini beliau mengasingkan diri di daerah padang pasir yang ada di Bukhara. Imam Bukhari sampai bersikap demikian dalam rangka menjalankan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Dalam arti siapapun yang mau beristifadah, mengambil faidah ilmu dari ilmu yang kita miliki, maka harus dilayani, tidak boleh dipisah-pisahkan karena status sosial, karena jumlah harta yang dimiliki. Bahkan sampai-sampai nauzubillah min dalik, sampai ada kejadian apal mere amplopna sakieu mah tadi moal hadis Bukhari. Tapi rek naon hadis palsu nu dibikeunna oge. Maka kalaulah sudah seperti ini, rusak agama itu. Sebab kata Abdullah bin Abbas, istaqimu ya ahlal Qur'an. Wahai ahli Qur'an, bersikap istiqomahlah. Sebab apabila kalian ini sudah tengok kanan, tengok kiri, maka yang akan terjadi tiada lain adalah rusaklah yang namanya kondisi kehidupan umat. Kenapa? Karena berawal dari para ulama yang sudah melupakan tugas pokoknya. Apa? Yaitu bertabligh, menyampaikan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat 1 sampai 10 ini diringkaskan pembelajaran bagi kita itu, sekali lagi jangan sampai kita membeda-bedakan sikap kita kepada orang lain karena dilatar belakangi jumlah harta, pangkat yang dimiliki oleh orang yang datang kepada kita. Bagaimana hukumnya kalau seorang mubaligh mempunyai manajemen? Siapapun nanti misalkan mau ngondang Ustadz Andi harus lewat manajemen misalkan. Lalu ditentukannya ngajinya di mana? Oh, ke Garut. Kalau tarif ke Garut
sekian gak terlalu mahal sih, cuman 8 juta. Nah, bagaimana kalau sudah memang dalam artian sudah ditarif sedemikian rupa? Maka perlu diingat satu, dakwah itu bukanlah profesi, tetapi berdakwah itu tiada lain adalah satu kewajiban. Jadi bolehkah menentukan tarif? Jawabannya, karena tabligh itu bukan profesi, tidak layak seseorang menentukan tarif. Lalu bagaimana? Ya itulah dikembalikan lagi kepada jamaah. Layaknya berapa? Kalau kurang dari sekian, maka saya itu tidak akan datang misalkan. Maka kalau sudah sampai seperti itu, inilah yang dikhawatirkan ketika tabligh sudah jadi profesi, dalam artian dia lupa bahwasanya tabligh itu tiada lain adalah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagaimana karena dengan alasan profesionalitas lalu seseorang itu mentarif, maka jawabannya kurang baik ketika seseorang itu mentarifkan berapa harus bayar. Makanya ada kejadian, ada seorang ustadz ketika tanya, "Ustadz, saya harus bayar berapa?" Jawab ustadz itu, "Antum gak akan sanggup bayar anak." Padahal orang yang berkata seperti itu orang kaya di Bandung. Tapi ustadz ini mengatakan, "Antum moal sanggup mayar ke anak." Nah ustadz, da ustadz itu mah dongkap ke abi nyungkeuna sekian. Ustadz anu mah dongkap ke abi malahan teu aya jadwal oge nyungkeun sekian. Bahkan si itu mah minta mobil ku abi dipangmeserkeun si eta mah mobil. Nah ustadz ngawalerna kitu, pan ana mah lain si itu. Maka pada para mubaligh pemuda ada satu nasihat sederhana dari almarhum Kiai Haji Ikin Sodikin. Saya masih ingat betul ketika itu hari Kamis, yang sampai hari ini saya masih pegang prinsip ini. Beliau menasehatkan, "Ki, lamun rek ngaji ka mana wae oge, dahar heula di imah. Dahar heula di imah, ulah sok ngarepkeun ke di ditu." Terus nu kadua, mawa ongkos bolak-balik. Ari Ustad mau ongkos teh ti Al Wahab ka dieu, "Ah iya nyana." Geus tuang acan, geus tuang. Oh, ada dukut atuh cenah beda. Masalahnya bukan dekat atau jauhnya, tapi ternyata 3 tahun almarhum wafat baru mengerti maksudnya kemana. Jadi sebelum berangkat makan dulu di rumah. Yang kedua, bawa ongkos bolak-balik. Yang ketiga, kalau satu saat ada kebaikan yang diberikan jamaah, umat tong wani sekali-kali muka di tengah jalan. Kata brak Ustad lain. Nah, maka selintas padahal mah teu naon buka we tuh tengah jalan da moal naon mulai nu apaleun. Tapi waktu itu beliau larang, jangan sekali-kali ditafakuri, ditadaburi apa yang menjadi isyarah dari beliau. Hiji, bisi kaganggu keikhlasan tabligh. Sebab nanti pengaruhnya akan berbeda. Makanya lalu beliau mengisahkan pada waktu itu
namanya Syekh 1 dinar. Ada satu pohon, banyak orang yang mana ketika itu menyembah ke pohon itu, minta-minta. Lalu ada seorang pemuda dengan gagah berani mengatakan, pohon ini akan saya hancurkan, saya tebang. Dihalangi 3 orang besar, semuanya kalah. Lalu orang yang 3 ini menyusun siasat yang lebih lembut. Sudah, jangan kamu hancurkan, ini untuk penghijauan saja. Yang penting umat diberitahu, agar kamu bisa tenang mengajar. Nanti tiap pagi-pagi akan ada uang 1 dinar di bawah bantal. Kamu bisa dalam artian tenang ngajar saja pada umat. Terkenalah bujuk rayu itu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga ternyata tidak ada. Dibawalah kampak itu, dihalangi oleh 3 orang yang sama. Sekarang itu kalah. Kenapa kalah? Lalu kata musuhnya yang 3, kalau pada waktu pertama kali kamu marah, kamu itu marah karena benar-benar karena Allah. Tadapun sekarang kamu marah bukan karena Allah, tetapi karena uang 1 dinar itu tidak ada di bawah bantal. Oleh sebab itulah, makanya tentu di sini dituntut satu sama lain saling memahami. Karena di satu sisi barang siapa yang menjadikan Quran untuk mencari dunia, maka terlaknatlah dia. Tapi di satu sisi kata Nabi SAW, sebaik-baiknya upah adalah upah mengajarkan Al-Quran. Oh, berarti di sini apa? Tidak patut untuk menarifkan berapa harus diberikan rotibah, tetapi dituntut satu sama lain saling memahami. Yang satu diperintahkan seikhlas mungkin mengajarkan ilmu, dan yang satu diperintahkan bagaimana pengajar ilmu tetap terjaga keikhlasannya. Itu barangkali. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, Mangga Bu. Jadi dakwah itu bukanlah profesi, tapi dakwah itu kewajiban. Mangga. Ada lagi? Silahkan. Karena memang intinya yaitu tadi pelajaran yang kita dapat ambilnya, jangan sampai membeda-bedakan. Maka ini merupakan pengajaran adab yang sangat tinggi dari Allah. Sebab ada kalanya hidup kita ini mujur, itu dikarenakan ada doa-doa orang lain kepada kita. Cuman terkadang manusia membeda-bedakan orang. Di antara manusia itu salah satunya mubaleg. Ketika ayah jadwal bentrok 2, disinilah mulai setan akan menggoda. Bade di masjid ieu geus kabayang cenah di pasihana saanu. Bade masjid nu itu ngadadak deui nitahna, tapi nominana leuwih badag. Sok kira-kira rek nu mana? Aduh, cenahnya kumaha atunya cenah. Maka khususnya kalau pemuda Persis, antara di PJ misalkan jeung di onang ku bupati bentrok, maka wajib mendahulukan PJ. Oh, atuh di PJ wae bi moal minggu geus bosen cenah. Atuh ka ditueun cenah. Maka kembali kepada titik awal, mau apa yang dicari?
Maka ternyata yang lebih dahulu itu misalkan nu ngajadwal teh Masjid Asa ada. Itu terakhir datangnya bagaimana? Maka komitmen dari awal siapa yang pertama mengundang maka itu yang harus didahulukan. Kenapa demikian? Salah satunya adalah untuk menjaga keikhlasan yang namanya hati dalam berdakwah. Makanya ada kejadian cenah nyaeta harewas hiji ustad jeung babaturanna. Cenah anak moal bisa khutbah tasyakur sunatan di tatangga cenah moal bisa. Nah, pan atos cenah Kang pangheulana nya, tapi ieu juragan minyak pada larang nelepon di kudu kumaha nya. Nya rek ku didinya nu tatangga, saya rek ka ditu. Dan Allah memberikan pelajaran kontan ketika itu. Ka ana mah kontan langsung cenah kitu. Nah kumaha kitu kan? Meureun hate nu goreng. Peutingna penak cenah. Jeung anu titah ngabadalan teh kumaha atos ngabadalan atos alhamdulillah nya nuhun we ari tos di badalan mah ngan meureun bisikan setan nu kamari gede keneh di nu hate dibere sabaraha peuting jawabanna dibere 2,5 juta Kang alhamdulillah ari akang kumaha 3,5 3.500.000 lain 350 Maka ketika itu pengajaran besar yang Allah berikan. Kenapa? Agar jangan sampai salah niat dalam berdakwah. Nah, oleh karena itu memang masalah mengenai tarif ini sangat super sensitif. Di mana mun ditangtukeun disangka teu ikhlas. Ari teu ditangtukeun tara mere. Nanti ini pun bagaimana? Makanya tadi solusinya adalah seorang mubalik harus ikhlas di dalam menyampaikan ilmu dan orang yang mendapatkan ilmu harus bisa menjaga keikhlasan mubalik itu. Silahkan ada pertanyaan. Sengaja dalam artian tafsirnya sekilas saja karena memang dengan sendirinya ayat tersebut sudah dapat kita pahami, cuman sekali lagi yang harus kita pahami dari abasa dari ayat 1 sampai 10 ini tiada lain adalah marilah kita senantiasa menjadi pribadi yang baik dengan tanpa memilah dan memilih siapa orang yang akan beristifadah yang meminta faidah ilmu kepada kita. Ada lagi pertanyaan? Nah, mangga. Sekarang bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Maka tentu di antara salah satu wujud khidmat yang dilakukan dan ketika bisa, maka biasanya murid itu tidak akan bilang tidak pada gurunya. Dan itu teralami. Ki, poe anu kaditunya. Beliau tidak pernah nanya, aya jadwal henteu. Mangga. Tidak banyak bicara ketika itu. Mangga Ustaz. Padahal hari itu ada jadwal misalkan sampai di dua lokasi. Bagaimana? Lalu ternyata ketika itu yang terjadi adalah jadwal yang saya miliki, saya cari dulu pengganti yang lain. Sanggupnya kali itu? Ya, iya. Dan terlebih dahulu
kita dalam artian bagaimana berkonfirmasi dulu kepada tempat yang kita harusnya ada jadwal di sana. Dan insya Allah dengan keterbukaan seperti itu, satu sama lain pun akan saling memahami. Insya Allah dalam artian itu kan salah satu wujud khidmat kepada guru. Maka kalau seperti itu dilakukan tidak jadi masalah. Dan biasanya seorang guru pun tidak akan memaksa. Aduh hapunten tos aya, lalu oh nya teu sawios. Tapi ada juga misalkan Ustad kalarasan tos aya wayahna lah kaditu, itu biasanya ada penekanan, berarti kalau diserahkan pada murid yang lain belum percaya karena di sana ada perkara yang harus dibereskan. Biasanya seperti itu. Ustad abi kedah ka anu, beliau cuma jawab singkat, wayahna. Oh ya. Ku margi ku aya kata wayahna ku hurufna sadayana badag. Oh ieu teh eta mah asal langkung berat tibatan dititah push up ke polisi. Datang ke tempat yang dimaksud, benar ada masalah yang harus dibereskan di sana. Jadi selama dalam artian untuk kemajuan Islam yang seperti itu tidak jadi masalah. Sebenarnya tidak jadi masalah sebagai wujud daripada khidmat seorang murid kepada gurunya, dan seorang guru pun tidak mungkin semena-mena kepada muridnya. Memberikan penugasan itu biasanya nanti dilihat dari kapasitas siapa dulu yang diberi tugas. Di tempat ini mah cukup oleh si anu, tempat ini cukup si anu. Tapi ke tempat yang ruwet gak bisa setiap orang, gak bisa setiap murid. Dan ternyata pas masuk ke sana mau ngungkul nu diharapna teh nu siap nerekam. Wah, iya. Dan ternyata itu adalah tes yang diberikan oleh seorang guru kepada murid, geus nepi ka mana kemampuan muridna. Dan terkadang ada yang seperti itu, yang saya alami mah seperti itu. Ada lagi? Nah, maka itu tadi awal, kembali lagi. Pada waktu itu nasihat hari pertama ngajar di pesantren, Ustaz Sadikin waktu itu cuman bilang, "Kadieu ki, diuk di dia." Mohon Ustaz. Cenah geus ngajar di Siganitri. Mohon Ustaz, padahal anjeunna nu nelpon ka ditu. Nu yang nelpon ke Ustaz Jae almarhum. Mohon Ustaz. Ti ana mah hiji. Kiki ka pasantren rek ke kacang di leupetan, rek leupet di kacangannya. Hup. Itu biasa ciri khas beliau kalau memberi nasihat tidak panjang, cukup seperti itu. Atau ketika ngeluh ditugaskan anak mah ti Cianjur ka Bandung lempang. Gak banyak. Hup. Setelah itu ditugaskan berangkat ke sana. Nah, maka salah satu tip menjaga keikhlasan tiada lain adalah satu. Tidak mungkin, karena begini, yang kalau punya niat baik itu mudah, punya niat baik itu mudah. Tapi menjaga niat tetap baik, ini yang sulit. Maka agar niat ini tetap baik, bagaimana yang harus dilakukan? Satu adalah memohon maunah, pertolongan kepada Allah agar hati ini tetap diluruskan, diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
semata-mata pula karena ikroman. Mata tugas pokok we laksanakeun naon macul mun aya belut bawa ulah nepikeun ka ngaruksak galeng neangan belut tah eta. Oleh karena itulah berarti di sini salah satu tipsnya adalah satu memohon kepada Allah untuk senantiasa dijaga kelurusan hati ini. Lalu yang kedua, berta'awud kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang muncul ketika itu. Dan yang ketiga, tiada lain adalah bayangkan surga itu ada di hadapan, maka apa yang diberikan manusia itu tidak akan ada apa-apanya. Maka dengan cara seperti itu relatif pengaruh buruk dari bisikan setan ini mulai dalam artian tertekan terus, akhirnya lemahlah pengaruh dari setan itu. Bahkan ada seorang ustadz itu sebelum berangkat mengatakan, ya Allah, jadikanlah berangkatnya hamba ke taklim ke tempat tertentu ini, yaitu semata-mata mencari ridhomu, bukan karena duniawi yang tidak seberapa. Dan ternyata dengan cara-cara seperti itu, sadajis relatif pengaruh dari setan itu sudah mulai sedikit berkurang, berkurang. Karena memang sekali lagi dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu adalah satu kewajiban. Maka kalau ngaji ke daerah pasisian akan banyak hikmah yang diambil. Waktu itu daerah Majalaya terus ke atas, dan ada seorang ustadz sepuh. Ternyata untuk datang ke masjid itu jalan kaki. Tidak lama, jalan kakinya cuma 1,5 jam Ustaz abi teh. Ustaz dugi bumi, abi dugi bumi. Kumaha kitu kiai? Nya ana mah lempang datang ka dieu teh. Ustaz teu sabaraha lami dakwah Quran Sunnah di dieu nya ti kapungkur we. Dan ternyata ketika ketemu dengan beliau, subhanallah, seolah-olah kita ini belum ada apa-apanya. Dalam artian bagaimana keikhlasan para asatid seperti beliau itu begitu luar biasa. Ngajar madrasah tiap hari, kumaha diperhatikan ku madrasahna henteu. Tapi saja lamun teu ngajar kumaha barudak di dieu hawatos. Dan ternyata ketika melihat bagaimana perjuangan beliau, subhanallah, maka kita akan melihat takjub. Ustaz kasab kanu naon? Anak mah dagang kerupuk cenah. Dagang kerupuk cekap, alhamdulillah can kungsi teu dahar sapoe oge. Anak pon jeung naon nu didahar mah nya kumaha saayana cenah. Beliau cuma mengingatkan kade mengkol hate. Nuhun Ustaz, hatur nuhun pangemutna. Dalam artian memang urusan niat ini paling sulit. Karena kita gak bisa menebak niat seseorang. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beristilazah, beristi'adzah, serta yang ketiga adalah katakan dalam hati kita, dunia itu tidak seberapa dibanding ridho Allah dan surga. Bismillah. Maka biiznillah segala sesuatunya Allah akan cukupkan. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ieu mah etang-etang ngobrol we lah nya ke mingon payun nafsirkeunna nganggo mantekna insyaallah da pengajaranna mung sakitu sederhana. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.